Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat yang besar yang kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah membukakan hati kita untuk menyisihkan waktu di hari libur seperti ini untuk menyempatkan diri mengingat Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi tertarik dengan perkataan dari pihak kepolisian yang mengatakan kegiatan seperti ini sudah mulai langka, tapi kita alhamdulillah ya, kita bersyukur mulai langkah-langkah ini mulai semakin banyak, alhamdulillah ya. Semoga tidak langka lagi ya. Dan di antara fenomena yang menarik di Jakarta, sampai sebagian orang juga terheran-heran, justru pengajian di Jakarta paling ramai kalau hari Sabtu Minggu ya. Itu saatnya orang-orang liburan, saatnya orang jalan-jalan, tapi ternyata mereka menemukan kebahagiaan dengan mengikuti apa? Pengajian. Justru pengajian paling ramai justru apa? Hari Sabtu dan Minggu ya. Hari saatnya melancong, berpesiar, ternyata mereka ikuti kajian-kajian. Semoga Allah memperbanyak kajian-kajian, berbanyak yang hadir ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, topik yang akan kita singgung pada pagi hari ini adalah tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin, laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu an tuhab. Bukan perkaranya engkau mencintai, tapi yang paling penting adalah engkau juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi cinta mereka bertepuk sebelah tangan. Allah tidak mencintai mereka. Ya, entah cara mencintai yang keliru atau hanya sekedar pengakuan tanpa bukti ya. Oleh karenanya perkara yang sangat kita inginkan, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan bagi dia. Ya, kebahagiaan baginya tentunya tidak mungkin Allah mencintai seorang hamba kemudian masukkan dia dalam neraka jahanam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata untuk bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali ya amalan-amalan yang diternaskan dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melakukannya maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ingin menjelaskan satu persatu tentu ya amat sangat banyak ya. Ya, seperti Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya orang yang semakin sering bertobat semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawwabin itu orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Setiap dia berdosa, dia langsung beristighfar kepada Allah. Setiap dia berdosa, langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau anda suka bertobat kepada Allah, suka beristighfar, itu tanda bahwasanya anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mencintai orang yang suka bertobat, ya. Makanya dalam hadis, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Ini orang beruntung pada hari kiamat. Dia buka lembaran catatan amalnya ternyata banyak istighfar. Ini berarti orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan yaitu berbuat baik kepada orang lain, dan di antara makna ihsan sebagaimana kita ketahui, anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihatmu. Yakinlah Allah melihatmu. Maksudnya bagaimana? Tatkala kita beribadah kepada Allah, kita mencapai derajat yang sangat tinggi, itu derajat ihsan. Seakan-akan kita bermuamalah langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana, misalnya seorang memberi sumbangan kepada orang lain. Maka seharusnya dia hadirkan dalam dirinya, dia tidak sedang bermuamalah dengan orang yang dia bantu, tapi dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia berkata, ya Allah, Engkau memerintahkan aku untuk membantu hamba-hambamu. Nih, saya sudah bantu hamba-hambamu dengan semampuku. Ya Rabbku, ya. Engkau saksikan akan hal ini. Sudah selesai. Dia hadirkan dalam dirinya, Allah melihat apa yang dia lakukan. Setelah itu dia tidak peduli mau hamba ini berterima kasih atau tidak, mau dikomentari apa, mau dicerca, mau dimaki, yang penting Allah sudah tahu dia membantu hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti dia sampai pada derajat
derajat ihsan. Oleh karenanya seorang kalau sudah sampai derajat ihsan, ya, jangankan amalan dia tahu bahwasanya Allah sedang memperhatikan gerak-gerik hatinya, bahkan niatnya dia tidak mau rubah. Contoh yang sangat nyata dalam hal ini adalah kisah tentang 3 orang yang masuk dalam goa, ya, kemudian mereka terjebak tatkala ada batu besar menutup pintu goa dalam hadis yang masyhur. Kemudian masing-masing berdoa kepada Allah agar pintu goa bisa terbuka kembali. Salah satunya berdoa dengan mengatakan, "Ya Allah, saya dulu punya pekerja. Yang lainnya saya sudah kasih gajinya, dia belum saya kasih gaji, dia pergi. Akhirnya saya olah gajinya tersebut." Ini niat dia, saya olah gaji tersebut selama bertahun-tahun, padahal gajinya cuma sedikit. Tahu-tahu berkembang, diinvestasikan, akhirnya menghasilkan betapa banyak sapi-sapi, kambing-kambing, onta-onta, berarti bertahun-tahun, entah berapa, mungkin 10 tahun, entah lebih daripada itu. Setelah sekian tahun dia datang, dia mengatakan, "Ya fulan a'tini haqqi." Wahai fulan, mana gajiku? Maka aku berkata, "Itu yang kau lihat seluruhnya berupa kambing begitu banyak, onta yang begitu banyak, kambing, sapi yang begitu banyak, itulah gajimu." Kata dia, "Abdullah, la tastahzi bi." Wahai fulan, jangan kau ngejek saya, karena dia tahu gajinya cuma sedikit. Akhirnya bilang, "Itu semua milikmu." Akhirnya dia pun pergi bawa seluruh kambing, seluruh onta, seluruh sapi, tidak satu sapi pun dia sisakan. Ini terima kasih. Enggak, dia bawa semuanya. Kata dia, "Ya Allah, kalau saya melakukannya karena Engkau, buka pintu gua." Ini pintu gua terbuka. Ini kalau dia mau rubah niat dia, enggak, kamu punya satu aja. Bisa aja, tapi dia tahu selama ini dia bermuamalah, dia mengolah barang ini, mengolah harta ini karena untuk si fulan. Yang tahu siapa? Yang tahu cuma Allah, yang lain tidak tahu. Orang bisa berubah niatnya, saya niatnya untuk mengolah harta si fulan. Tahu-tahu jadi banyak, jadi miliaran. Ini punya saya lah, saya yang capek kok. Tapi karena dia tahu derajat ihsan, ya, bahwasanya Allah mengawasi seluruh perbuatannya, bahkan gerak-gerik niatnya, bahkan tidak terucapkan niat tersebut, tapi dia tahu Allah mengetahui apa niatnya, sehingga dia tetap komitmen dengan niat dia bahwasanya harta ini saya olah untuk apa? Si fulan. Ini namanya derajat al-ihsan. Tidak sembarang orang bisa melakukannya. Makanya hanya orang-orang hebat yang bisa melakukannya. Ya, hanya orang-orang yang hebat bisa melakukannya. Makanya dalam Al-Qur'an ketika Allah menyebutkan tentang ciri-ciri penghuni surga, Allah menyebutkan di antaranya wal afina 'anin nas, yaitu orang-orang yang memaafkan orang lain yang bersalah kepada dia. Allah tutup ayatnya, ya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan. Karena hanya orang yang bisa memaafkan yang mencapai derajat ihsan. Ya. Biasanya orang kalau disakiti, dizalimi, dia ingin membalas. Itu kebiasaan manusia. Kalau kita dijotos 1 pukulan, pengennya kita balas 10 pukulan. Kalau bisa mati sekalian. Tapi kalau kita dihina, dimaki, direndahkan, kemudian kita maafkan, itu hanya yang bisa melakukannya hanyalah apa? Orang yang mencapai derajat ihsan. Makanya ayat tersebut Allah tutup wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang senantiasa memaafkan orang lain dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kalau Anda ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebabnya adalah mencapai derajat ihsan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Takwa maknanya luas. Di antara makna takwa, ya, adalah menjauhkan diri dari kemaksiatan. Itu namanya takwa. At-taqwa artinya anta ja'ala bainaka wa bainan nar wiqayah. Engkau menjadikan penghalang antara engkau dengan api neraka. Engkau menjadikan antara engkau dan api neraka penghalang. Itu namanya takwa. Itu namanya takwa. Makanya takwa kalau digabungkan dengan albir wa ta'awun albirri wat taqwa, saling tolong menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, maka albir maksudnya adalah amalan-amalan saleh dan ketakwaan artinya meninggalkan kemaksiatan. Itu namanya takwa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan fattaqun nar walau bi syaqqit tamrah. Jagalah diri kalian dari neraka jahanam, artinya ambillah penghalang antara kalian dengan neraka jahanam meskipun hanya bersedekah dengan sepenggal korma. Itu artinya takwa. Dan Nabi berkata kepada seorang sahabat, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Dimanapun maksudnya kapanpun, dimanapun, tatkala di hadapan banyak orang, tatkala bersendirian, tatkala sedang di negeri sendiri, tatkala sedang bersafar, tatkala di luar kampung, dimanapun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berusaha menjauhkan diri kita dari segala kemaksiatan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin tatkala di hadapan banyak orang, terutama tatkala kita sedang bersendirian.
Contoh lagi dalam Al-Qur'an Allah mengatakan innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil ya. Berbuat adil ya. Adil terhadap orang lain, adil terhadap bersikap terhadap orang lain ya. Karena banyak sikap-sikap yang menunjukkan ketidakadilan. Contoh sederhana, sebagian orang tidak adil dalam bersikap. Dia hanya menuntut hak dia, namun dia tidak menunaikan hak orang lain. Dia hanya menuntut hak dia dan tidak menunaikan hak orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman contohnya wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang melakukan tatfif, yaitu orang-orang yang mengurangi timbangan sedikit. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kalum aw wazanum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Celaka orang-orang yang melakukan pengurangan timbangan. Tatfif itu pengurangan sedikit tidak banyak. Jadi dia kalau membeli barang dia ingin timbangannya dipenuhi. Harus kalau dia beli 10 kilo harus 10 kilo full, enggak boleh kurang meskipun 1 ons, meskipun kalau bisa 1 gram enggak bisa kurang, maunya full. Tapi kalau dia menjual sama orang lain, wa idza kaluhum aw wazanuhum, kalau dia menjual atau dia menakar atau dia jual timbangan, maka dia pun mengurangi sedikit. Harusnya misalnya 50 kilo, dia kurangi 49. Orang yang beli tidak sadar kalau kurang cuma 1 kilo. Seandainya kurang 5 kilo ketahuan. Makanya Allah menggunakan istilah tatfif, yaitu ngurang sedikit. Ngurang sedikit. Ini bahaya ya. Makanya Allah buka dengan wailun, celaka. Dan dalam Al-Quran tidak ada surat yang dibuka dengan wailun kecuali cuma 2. Wailul lil mutaffifin sama wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang suka mengumpat dan mencela. Dua-duanya berkaitan dengan hak orang lain. Yang satu berkaitan dengan harga diri orang lain, dia mencela mencaci, wailul likulli humazatil lumazah, celaka. Yang satu berkaitan dengan harta orang lain, wailul lil mutaffifin. Hati-hati, dosa berkaitan orang lain lebih besar daripada dosa berkaitan dengan diri sendiri. Para ulama mengambil faedah dari ayat ini, seorang harus bersikap adil. Karena orang ini kalau tatkala menuntut hak dia pingin full. Tapi kalau menyampaikan hak orang lain maka dia kurangi. Nah, ada orang yang modelnya seperti ini. Dia hanya ingin hak dia dipenuhi, hak orang lain tidak dia perhatikan. Contoh, seorang suami tidak adil. Dia hanya nuntut istrinya, kamu harus begini. Jadi istri harus sabar, jadi istri harus membantu suami, harus ngurus anak, harus masak, harus cuci piring ya, harus jadi pembantu. Tapi dia sendiri sebagai suami kurang perhatian sama istri, kebutuhan istri tidak dipenuhi, anak-anak juga kurang diperhatikan. Nah, ini namanya hanya bisa nuntut namun tidak melaksanakan kewajibannya. Sebagian ulama memasukkan dalam al-mutaffifin, ya, tidak adil. Hanya bisa nuntut namun tidak bisa menjalankan kewajibannya. Sebagian pekerja juga demikian, bos dengan pekerja. Bosnya kalau sudah sewa orang, pekerjanya disuruh kerja dengan keras, waktu gajian ditunda-tunda. Ini juga al-mutaffifin. Di antaranya antara rakyat dengan pemerintah. Sebagian pemerintah hanya menuntut rakyatnya yang harus begini, harus begini, harus begini, sementara sebagian pemerintah kurang menjalankan kewajibannya. Sebaliknya rakyat juga demikian, hanya bisa nuntut pemerintah, sementara kalau ada kewajiban sebagai rakyat tidak dia kerjakan. Ini contoh tatfif, tidak berbuat adil. Nah, kita disukai oleh Allah kalau kita berbuat adil. Berbuat adil. Bahkan berbuat adil kepada orang yang kita benci. Kata Allah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum buat kalian tidak adil. Kalau kita sudah benci kepada suatu orang, kemudian kita sifati dia, kita sifati berlebih-lebihan. Kita mengatakan dia itu buruk-buruk begini, padahal ada kebaikannya. Kita tidak adil dalam menghadapi orang yang tidak kita sukai. Baik. Ini contoh beberapa ciri-ciri orang-orang yang Allah cintai dalam Al-Quran. Allah mencintai orang-orang yang suka bertobat. Allah mencintai orang yang berbuat adil. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Allah mencintai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan singgung dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh-contoh orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan beberapa hadis ya. Sebenarnya banyak sekali, cuma waktu kita enggak cukup. Saya akan bacakan beberapa hadis yang di mana Allah mencintai orang-orang tersebut. Contoh, dalam hadis dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha yuhibbul abda at-taqiyal ghaniyal khafi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang taqi, yang bertakwa. Sudah kita jelaskan makna takwa tadi. Kemudian al-ghani, yang merasa cukup, qanaah, ghinan nafs, ya, tidak hasad sama orang, ya, tidak tamak dalam mencari dunia, ya, merasa cukup dengan dirinya, jiwanya merasa cukup.
Al-khafi yaitu seorang yang tidak ingin tersohor, ingin tersembunyi, ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyal khafi. Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya, maksudnya jiwanya kaya, dan al-khafi yaitu seorang yang bersembunyi, tidak ingin tampil, tidak ingin tersohor, ya. Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah dia sebagai orang yang kaya, maksudnya ghinan nafs, ya. Dan jangan berharap sama orang lain. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yastaghni yughnihullah." Barang siapa yang melatih dirinya untuk mencukupkan dirinya, tidak butuh kepada orang lain, maka Allah akan bikin dia tidak butuh kepada orang lain, ya. Makanya biasakan diri kita untuk tidak minta pertolongan. Boleh minta pertolongan kalau dalam kondisi sangat perlu. Allah mengatakan wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong kebaikan dan ketakwaan. Tapi jangan jadi kebiasaan kita sedikit-sedikit kita perintah, sedikit-sedikit kita perintah, tolong ini, tolong ini, tolong ini. Ini tidak baik. Berusaha kita mencukupkan diri kita sendiri. Apalagi hati kita berharap sama orang lain. Itu hati-hati. Serahkan hati kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam Al-Quran tadi disebutkan juga dalam ayat yang lain, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Karena kalau sampai hati kita berharap kepada orang lain, bahkan dalam perkara dunia kita berharap sama orang lain, kita bertawakal kepada dia, pasti suatu saat kita akan kecewa. Barang siapa yang berharap kepada manusia, suatu saat dia akan kecewa, ya. Maka gantungkanlah harapanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang berusaha kerjakan segala urusannya sendiri sehingga dia tidak berutang budi sama orang lain. Dia semampu dia, ya. Ini namanya al-ghani, berusaha untuk tidak butuh kepada orang lain, dan juga ghinan nafs, yaitu berusaha qanaah, menerima dengan apa yang Allah berikan kepada dia sehingga dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya al-khafi. Al-khafi yaitu seorang yang suka menjauhkan dirinya dari pandangan manusia, ya. Dia tidak suka tampil, tidak suka tersohor, ya. Dia suka bersendiri, sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Sahih Muslim juga kata Rasulullah SAW, al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Beribadah dalam masa-masa fitnah maka seperti berhijrah kepadaku, ya. Jadi para ulama menyebutkan terutama di zaman-zaman fitnah, seorang berusaha tidak tampil, hendaknya dia sibukkan dengan dirinya, terutama privasinya harus dia perhatikan. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW tatkala menyebutkan zaman fitnah, maka Rasulullah SAW berkata kepada seorang sahabat, "Alaika bi khassati amrik." Hendaknya kau sibuk dengan privasimu. Ya, hendaknya kau sibuk dengan privasimu. Kita di zaman sekarang ini sering kita sibuk dengan urusan orang lain yang kurang bermanfaat bagi kita. Sibuk dengan urusan orang lain, sehingga akhirnya privasi kita terbengkalai. Waktu kita buat istri kurang, waktu kita buat anak-anak kurang, ya. Akhirnya terkadang usaha juga terbengkalai. Kenapa? Sibuk komentar, sibuk baca berita-berita yang tidak bermanfaat, sibuk mencela sana, mencela sini, sibuk komentar sana, komentar sini. Terkadang masalahnya kita lupa bahwasanya privasi kita lebih utama, ya. Bahkan sebagian orang terkadang mengorbankan kebahagiaan anak istrinya, ya. Kebahagiaan privasi dia dengan hal yang kurang bermanfaat, ya. Kurang bermanfaat. Makanya para hadirin di zaman-zaman seperti ini, terutama zaman-zaman fitnah, jadilah seorang yang al-khafi, yaitu seorang yang tidak ingin tampil, ya. Kecuali kalau terpaksa tampil, ya. Kalau ustadz nggak tampil gimana, ya? Nggak ada pengajian. Maksudnya kalaupun Anda jadi sesuatu, jadi kalau bisa nggak tampil lebih baik nggak tampil, lebih aman. Kalau Anda tampil akan menjadi bahan komentar, ya. Ya mending kalau dikomentari sama akhwat-akhwat, oh masya Allah, dikomentari sama mbah-mbah, dikomentari sama ummahat-ummahat, komentari juga ada yang mencaci maki, ada yang nggak ada, semuanya nggak mungkin puas dengan apa yang kita lakukan, meskipun kita lakukan yang terbaik, ya. Belum lagi rawan untuk riya, rawan untuk ingin terkenal, ingin disanjung, banyak penyakit kalau kita tampil. Maka kalau bisa tidak tampil, jadi seorang yang khafi, itu yang terbaik, ya. Ada orang mungkin dalam kepanitiaan ternyata dia hanya tugasnya untuk mengatur motor, mobil, parkir. Nggak apa-apa, nggak usah tampil, nggak mesti. Kecuali kalau kamu diminta untuk tampil, tampillah dengan penampilan yang baik. Tapi kalau bisa tidak tampil, itu yang terbaik. Karena lebih menjaga keikhlasan kita dan lebih jauh dari komentar manusia.
Karena sifat manusia kalau kita sudah dikomentari, kita pasti mikir komentar tersebut. Apakah komentar tersebut baik menjadikan kita ujub dan sombong, atau komentar itu buruk menjadikan kita jengkel sama orang yang berkomentar, sang komentator. Maka kalau bisa kita tidak usah tampil, tidak usah menampilkan diri ya. Ada orang-orang yang berusaha tampil, ingin tersohor, dan Allah jadikan dia tersohor. Memang dia dengan berbagai macam modelnya, share sana, share sini, semuanya di foto sana, di foto sini, kemudian pencitraan dan macam. Akhirnya dia terkenal. Ada orang yang pingin tampil, pingin tersohor, tapi tidak tersohor-sohor juga. Sudah berusaha sini, berusaha sana, tidak tersohor. Ya. Ada orang tidak ingin tersohor, dan Allah memang jadikan dia tidak tersohor. Ada orang tidak ingin tersohor, Allah jadikan dia tersohor. Allah jadikan dia terkenal. Allah menjadikan masyarakat senang sama dia, memuji dia. Yang penting kita berusaha untuk tidak tampil. Orang yang seperti ini al-khafi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ulangi lagi para ikhwan, ya. Karena sebagian orang sekarang apa istilahnya apa? Pingin tampil beda. Apa? Rasis itu artinya apa? Narsis ya. Saya enggak tahu istilah-istilah baru. Ada rasis, ada narsis, ada apa lagi? Kalau narsis itu apa? Pingin tampil ya? Iya, pingin tampil. Pingin punya penampilan baru, model baru. Ya, padahal Allah tidak suka yang seperti ini. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, man labitha sauba syuhrah albasahullahu yaumal qiyamati sauba madhalla. Atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa memakai pakaian syuhrah, pakaian yang tampil beda, Allah akan menjadikan dia pada hari kiamat, ya, memakaikan pakaian yang hina, menghinakan dia. Para ulama menjelaskan apa yang disebut pakaian tampil beda, terlalu indah atau terlalu buruk, dua-duanya enggak boleh. Baju sudah robek-robek masih pakai. Kenapa? Karena akan menjadikan timbul perhatian, sumber perhatian orang lain. Baju terlalu indah juga jadi pusat perhatian. Ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti biasa-biasa aja, enggak usah narsis ya. Nabi SAW waktu datang dari Mekah menuju Madinah bersama Abu Bakar, sampai di kota Madinah di Kuba, para sahabat tidak tahu mana Nabi, mana Abu Bakar. Sampai mereka begitu datang mereka nyalami Abu Bakar. Disangka itu Nabi SAW. Karena bajunya sama aja. Abu Bakar jadi enggak enak. Mau bilang nabinya yang itu enggak enak juga. Akhirnya waktu itu Nabi sudah duduk, baru Abu Bakar kalau enggak salah menaungi Nabi, baru orang sadar ternyata itu siapa? Rasulullah SAW. Dulu para sahabat sampai membuat ide agar Nabi duduk di atas tempat yang lebih tinggi. Kenapa? Kalau ada orang asing datang mereka tidak tahu mana Muhammad, mana yang lainnya. Karena Nabi SAW penampilannya sama dengan yang lain. Jadi tidak usah kita buat perbuatan-perbuatan yang kita sengaja untuk apa? Narsis, untuk diketahui oleh orang banyak. Allah enggak suka seperti itu. Ya. Allah enggak suka seperti itu. Dalam hal apa saja, dalam hal dunia, demikian juga dalam hal dakwah. Ya. Tidak usah kita pingin tampil beda ya. Kalau Allah ingin buat kita tersohor, Allah akan buat kita tersohor meskipun kita enggak berusaha. Tapi kalau kita sengaja mensohorkan diri kita, ini saya khawatir ya. Khawatir kita lepas dari sifat ini. Allah mencintai al-khafi, yaitu orang yang tidak suka menampilkan apa? Menampilkan dirinya. Dalam sebagian riwayat al-hafi dengan ha. Allah mencintai orang yang al-hafi. Dan al-hafi artinya al-muhtaf bi ahlihi. Ini lebih menekankan lagi. Yaitu orang yang sibuk dengan keluarganya. Benar-benar privasi dia perhatikan. Kalau Anda ingin dicintai oleh Allah, perhatikan privasi Anda, anak Anda perhatikan, istri Anda perhatikan. Jangan sampai kebahagiaan keluarga Anda menjadi tumbang. Sebagian orang tidak menemukan kebahagiaan di keluarganya. Kalau mau bahagia dia harus kumpul dengan teman-temannya, harus main ini, harus main golf, harus main apa. Kalau di rumah dia enggak betah. Ketemu dengan istrinya tidak bisa ngobrol apa? Lama. Dia tidak menemukan kebahagiaan. Ya. Sebagian orang terlalu sibuk dengan bisnisnya sehingga istrinya jadi tumbal, istri anaknya jadi tumbal, tidak pernah dia perhatikan. Terlalu sibuk dengan bisnisnya. Dia menyangka dengan bisnis tersebut dia bahagia. Ya ikhwan, antum perlu ketahui, kalau antum tidak merasakan kebahagiaan di rumah, berarti antum bukan orang yang bahagia. Orang yang bahagia sungguhnya adalah orang yang merasakan kebahagiaan di mana? Di rumah. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dia yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, dari Adam. Kemudian Allah ciptakan istrinya agar Adam merasa tentram dengan apa? Dengan istrinya. Jadi ketentraman lelaki sungguhnya adalah pada istri. Kalau antum tidak tentram dengan istri di rumah, berarti ente enggak beres berarti. Berarti ente privasinya kurang diperhatikan. Ya. Sibuk dengan urusan orang lain, sibuk dengan berbagai macam grup-grup, sama istri kurang ngobrol sama anak-anak, kapan dicium anak-anak.
Ente bukan al-hafi. Al-hafi adalah orang yang sibuk dengan apa? Keluarganya. Karena keluarga tanggung jawab kita langsung. Ku anfusakum ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan anak-anak kalian dari neraka jahanam, ya. Maka perhatikan anak istri. Sampai saya dengar ceramah sebagian dai, ya, dia mengatakan istri itu sangat ingin curhat, dia suka ngomong. Kalau dia sudah ngomong, dia suka kalau antum dengar. Jadi kalau antum pulang dari kerja, sempatkan waktu dengar ceramah istri meskipun 15 menit. Dia pasti ceramah. Dia mungkin sudah menunggu dari tadi kapan suaminya pulang. Begitu sampai mungkin banyak curhat yang dia sampaikan, antum dengerin dia ngomong. Mas begini-begini mas, iya dengerin aja apa. Itu waktunya dia untuk dia. Kita sudah ngobrol sama teman-teman di kantor, sudah ngobrol di mana-mana, sudah WhatsAppan enggak habis-habis, Facebookan enggak habis-habis waktunya. Kasih waktu buat apa? Istri. Kasih waktu buat istri. Istri ngobrol dengerin. Nanti kalau sudah kelamaan kita lihat jam. Masih ngobrol terus karena kadang-kadang kalau udah ngerocos enggak berhenti ya. Kalau sudah waktunya, sayang, habis waktu. Abi mau istirahat, besok kerja lagi cari uang buat kamu ya, gitu. Nah, gitu. Jadi tapi dengerin. Aisyah waktu cerita kisah siapa? Hadis Ummu Zara ya tentang 11 wanita yang menggibahi suaminya, kisahnya panjang Nabi mendengarkan. Bukankah dalam hadis Ibnu Abbas juga dia berkata, kuntu bitu inda khalati Maimunah, fatahaddatsa Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli sa'atan tsumma raqada. Aku tidur di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bibiku Maimunah, aku mendengar Nabi ngobrol dengan istrinya beberapa waktu kemudian Nabi tidur. Sampai hadis ini dibawakan Imam Bukhari dalam judul bab as-samar fil ilm, bab begadang karena ilmu. Padahal hadis yang dibawakan adalah pembicaraan antara suami dan istri. Seakan-akan kata Ibnu Hajar, maksud Al-Imam Al-Bukhari ini hadis dibawakan dalam bab begadang karena ilmu, berarti apa? Ngobrol sama istri dapat pahala sebagaimana seorang ikut pengajian di malam hari juga dapat pahala. Jadi ente kalau ngobrol sama istri dapat pahala. Sama ente ikut pengajian lah, sabar 1 jam 2 jam, sama istri 5 menit enggak sabar. Gimana? Itu pahala, ini juga apa? Pahala, ya. Meskipun suasananya beda ya. Ya, tapi dengerin istri. Tapi saya dengar seorang dai dia di televisi di Saudi. Dia bilang, pokoknya kamu harus dengarkan istri kamu ngomong. Dan jangan lupa bawa sumpritannya. Kalau udah habis waktu, prit. Tapi dia tahu, suami saya ada jadwal untuk apa? Untuk dengerin keluhan-keluhan saya. Kalau kita enggak dengar keluhan istri, terus dia mau ngeluh sama siapa? Sama pacar lamanya, CLBK. Sama siapa? Dicurhat nanti di Facebook dan macam-macam. Jadi jangan lupa, kalau Anda ingin dicintai oleh Allah, jadikan kebahagiaan istri Anda sebagai perkara yang primer. Yang pertama. Karena banyak orang kebahagiaan anak istrinya nomor 2 kek, nomor 3 kek, nomor yang berapa. Sehingga akhirnya apa? Dia merasa bahwasanya dengan harta dia banyak dia bahagia. Tapi kalau dia hartanya banyak dia tidak bisa menciptakan kebahagiaan di rumah, itu tidak bahagia. Benar tidak bahagia. Sebagian orang menjadikan temannya nomor 1. Dan kalau ente tidak bisa nyaman di rumah berarti ada yang salah. Berarti sistemnya harus dirubah. Bagaimana Anda bisa nyaman dengan istri? Aduh, saya kalau sama istri ngobrol enggak nyambung ya. Gimana cara nyambungnya? Dipikir ya. Level ente diturunkan sedikit kayak pembahasannya lain kayak sama istri bahas politik ya enggak nyambung. Ente ngapain bahas politik sama istri? Lu bahas yang lain. Bahas banyak pembahasan yang bisa kita bahas kok ya. Banyak pembahasan yang kita bisa bahas. Hidupkan suasana menyenangkan di rumah. Berarti ente al-hafi. Antum adalah al-hafi, yaitu orang yang perhatian dengan anak dan istri. Ini orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tersibukkan dengan perkara-perkara yang bisa melalaikan antum. Baik, kita lanjutkan para hadirin. Masih ada waktu. Baik. Di antara berapa? 5 menit lagi. Itu namanya sudah habis. Masih banyak hadisnya, tapi kita sampaikan satu hadis lagi. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yuhibbus samhal bai' wa samhal syira' wa samhal qada'. Allah mencintai samhal bai', sama artinya mudah. Mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, mudah dalam menagih utang atau mudah dalam membayar utang. Ya, dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, rahimallahu ra'an samhan idza ishtara, samhan idza ba'a, samhan idza iqtada. Allah merahmati seorang yang mudah untuk menjual, mudah untuk membeli, kemudian mudah untuk menagih hutang atau mudah untuk membayar hutang. Allah mencintai hamba-hambanya yang demikian. Kalau Anda ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian praktekkan.
Kalau beli barang, mudah beli barang. Contohnya gimana? Kita beli barang, ada orang jual barang. Misalnya kita pergi ke orang jualan apa? Misalnya jualan gudeg. Gudeg berapa sekarang satu bungkus berapa? Hah? Yang enak, yang paling enak berapa di sini? Saya ingin tahu aja. Hah? Hah? 70.000. Kalau nasi remes berapa? Nasi remes berapa? Berapa nasi remes? Masih murah ya? Masya Allah. Dulu saya 800. Waktu zaman kuliah dulu. Taruhlah ada kita beli nasi remes berapa? 10.000. Terus penjualnya kita tawar lah. Kurangi dong. Ya udah 9.000. Kalau kita merasa enggak merugikan kita, ya beli aja. Ya, mudah untuk membeli. Jangan kita nawarnya ngawur. 10.000, 3.000 ya. Ngawur. 3.000 batokmu ini telur aja berapa gitu. Raimu dasmu semua keluar. Lah gimana? Ada orang seperti itu. Susah kalau beli. Sampai ada yang terkenal. Saya yang tawar. Apa ingin menyakiti hati penjual? Udah kalau dia sudah kasih ente ridho, beli aja. Ngapain ente susah untuk membeli? Jangan susahin orang. Namanya penjual ingin untungnya banyak ya. Kalau ente dia jual 10.000 tawar 3.000, ya udah. Sampai ada orang dimarah sama penjual. Orang-orang pakai cadar nawarnya gile. Berapa? 10.000, 3.000 ya. Mbak kalau nggak mau beli nggak usah nawar mbak. Jadi yang benar aja ya. Kita kalau kita nawar masuk akal, meskipun dia dapat, memang ini penjual dia pengen dapat untung. Ya sudah beli aja, jangan susah-susah. Ya, jangan susah-susah. Jadi samhan idza syara, mudah untuk membeli. Ente antum dicintai oleh Allah kalau antum punya sifat seperti ini. Samhan idza ba'a, sama, mudah untuk menjual. Kalau jual barang kita jual 100.000, ada yang tawar misalnya 80.000, kalau menurut kita sudah dapat untung jual aja. Ngapain kita tahan-tahan? Ya. Saya punya teman kontraktor jual rumah, orang lain jual 2 miliar, dia jual 1,4 miliar. Kenapa murah sekali? Enggak apa-apa, Ustaz. Yang penting kita untung, saya sudah untung banyak, segini saya sudah untung 500 juta. Ngapain saya tahan-tahan? Saya bikin lagi. Orang senang, saya juga senang. Orang yang tahan 2 miliar enggak laku-laku. Enggak laku. Udah jual aja, kalau memang antum dapat untung jual aja, ya. Jual aja, enggak usah ditahan-tahan ya. Ada orang enggak, meskipun 1 rupiah saya enggak mengurangi, tetap 100.000. 99.000 enggak. Subhanallah. Nanti buat apa begitu? Apa 1.000? Apa masalahnya kurangi 1.000? Apa masalahnya kurang 10.000? Antum kan sudah dapat untung, ya. Antum kan sudah dapat untung. Oleh karena samhan idza ba'a. Anda ingin dicintai oleh Allah, mudah untuk apa? Menjual. Kemudian samhan idza qtada. Demikian juga mudah untuk menagih utang. Nagih hutang, kalau orang ini ternyata enggak bisa bayar dan kita tahu dia sudah berusaha payah, dia sudah berusaha, bukan orang yang tukang bohong ya, yang suka ganti-ganti nomor telepon kalau ditagih, enggak. Ini orang ini kita tahu dia baik, dia berusaha, kemudian dia belum mampu, ya kita bilang waktu yang lain. Harusnya sudah jatuh tempo, kita bilang sudah bayar sebagian dulu. Harusnya sudah jatuh tempo, kita bilang ya udah bayar setengah aja, yang setengahnya saya maafin. Ini namanya samhan idza qtada. Ya. Orang yang mudah untuk menagih utang. Dalam riwayat ini samhal qada, mudah untuk membayar utang. Demikian antum juga kalau dicintai Allah, kalau punya utang segera bayar. Ya. Karena orang kalau sudah punya utang terkadang ingin beli yang lain, utangnya dia lupakan. Maka dia mencari beli yang lain. Padahal dia punya utang. Dia punya hutang. Ya. Sampai saya pernah ditanya sama orang di kertas, Ustaz, ada orang punya utang sama saya Ustaz, tapi dia enggak pernah nagih. Sepertinya dia sudah maafkan. Ana bilang ente husnudzon tidak pada tempatnya. Tidak nagih itu bukan berarti dia sudah maafkan. Mungkin jengkel sama antum. Oh enak sekali husnudzon, oh dia tidak pernah nagih berarti sudah dimaafkan. Itu kaidah dari mana itu? Itu kaidah batil, kaidah iblis. Mati ente punya utang masalah ente. Oleh karenanya ya, kalau punya utang mudah untuk membayar, dicicil. Itu berarti Anda dicintai oleh Allah. Ini uang orang. Ada hak orang sama Anda. Orang yang minjamkan uang sama Anda itu orang baik. Zaman sekarang siapa minjamkan uang sama kita? Orang sampai tidak dapat pinjaman harus pergi ke bank, riba dia lakukan. Gara-gara enggak ada yang minjemin. Nah, kalau ada orang sudah minjemin uang sama Anda, berarti orang itu baik. Nah, balaslah kebaikan dia dengan yang baik pula, cicil. Jangan malah kabur, ganti nomor telepon ya dan yang lainnya. Waktu sudah habis. Afwan Ustaz, waktu sudah habis, saya sudah tahu ya. Demikian saja ya. Kalau ada yang mau tanya silakan. Allah alam bisawab.
Pak Ustaz, apabila kita didolimi sama orang lain, bagaimana sikap terbaik kita sebagaimana sikap terbaik kita, lebih baik diam atau kita membela kebenaran kita, Pak Ustaz? Sebenarnya kalau hal itu tidak berkaitan dengan kemaslahatan umum, berkaitan dengan diri kita sendiri, hendaknya kita sabar. Ingat ya, ada ibadah yang sangat luar biasa, yaitu maafkan orang lain. Saya maafkan. Memaafkan orang lain. Namun ibadah itu sangat berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Lapanglah dada dan maafkanlah. Tidakkah kau ingin Allah mencintai, memaafkan kalian? Jadi kalau kita ingin diampuni oleh Allah, kita ampuni orang lain. Ya. Kemudian di antara ciri penghuni surga, kata tadi saya sebutkan wal afina anin nas, orang-orang yang memaafkan orang lain. Tetapi ibadah ini sangat susah. Ibadah ini ibadah spesial sampai Allah sebutkan dalam Al-Qur'an khusus ciri-ciri penghuni surga wal afina anin nas, yaitu orang-orang yang memaafkan orang lain. Tapi ibadah ini susah, kenapa? Karena ibadah ini hanya bisa kita lakukan kalau kita dizalimi. Kalau kita dizalimi baru kita bisa melakukan ibadah tersebut. Jadi kalau Anda dizalimi, Anda paham ada ibadah yang Allah buka di hadapan kita, itu ibadah memaafkan orang tersebut. Namun susah, saya katakan kebanyakan manusia kalau dizalimi ingin balas. Ya. Oleh karenanya kalau kita dizalimi, dikata-kata yang tidak, saya katakan sebaiknya kita bersabar, tidak usah kita balas. Kalau kita ingin bisa meraih pahala yang besar. Makanya Allah mengatakan idfa billati hiya ahsan, ya. Fa idzal ladzi bainaka wa baina adawatun ka'annahu waliyyun hamim, kata Allah, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabar wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Kata Allah, balaslah keburukan dengan kebaikan. Tapi siapa yang bisa melakukannya? Kata Allah, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang memiliki bagian pahala yang besar. Jadi memang Allah sebutkan jarang yang bisa melakukan hal ini. Memaafkan orang yang menzalimi dia, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Ya, kebanyakan orang adalah membalas keburukan. Kalau dilakukan keburukan, ya balas dengan keburukan. Tetapi kalau ternyata hal itu berkaitan kemaslahatan umum, ya, kemaslahatan masyarakat yang banyak, kita dituduh tuduhan yang tidak sehingga akhirnya berpengaruh dengan masyarakat misalnya, ya maka kita jelaskan, tidak jadi masalah. Saya tidak demikian, karena kalau kita tidak membalas kita disangka demikian misalnya. Maka kita berhak untuk apa? Menjelaskan agar kemaslahatannya kita raih. Tetapi kalau hanya antara kita dengan dia, sudah lebih baik apa? Sabar. Enggak usah digubris, biarin aja. Nanti juga capek sendiri ya. Ya sudah. Justru dia semakin capek kalau dia nyela-nyela kita cuekin saja, dia juga tambah sakit hati ya. Biarin aja. Ustaz, jika kita tinggal di lingkungan yang belum mengenal sunnah, tapi kita berpenampilan mengikuti sunnah, menjadi perhatian masyarakat, apa ini termasuk larangan? Tidak, kita berusaha berpakaian dengan pakaian yang syar'i, Ya, kalaupun kita pakai pakaian syar'i, kemudian orang-orang perhatikan, nggak jadi masalah. Ya, karena kita sama sekarang ada orang di suatu lingkungan tidak ada yang pergi ke masjid. Kita pergi ke masjid, kan jadi aneh, tak? Bang ini ke masjid terus. Sebagian orang diejek, benar. Sudah azan tuh. Dia benar. Teman saya ada yang cerita. Jadi ejekan, sudah azan. Nanti siapa sana? Jadi aneh, tapi itu aneh yang tidak jadi masalah karena dia tidak berusaha mencari apa? Keanehan. Dia tidak narsis, tidak ingin mencari penampilan beda sendiri, tapi memang dia ingin menjalankan syariat Islam, akhirnya jadi aneh. Makanya Rasulullah mengatakan badal Islam ghoriban fa sayaudu ghoriban kama bada. Islam mulai dengan aneh dan akan kembali juga dengan apa? Dengan asing. Gharib itu artinya aneh atau asing. Ya. Jadi kalau kita menjalankan sunnah, kita tidak ingin berusaha untuk berpenampilan aneh, tidak, tapi kita ingin sesuai dengan syariat. Ternyata kita aneh, ya tidak jadi masalah. Ada orang, kamu ke masjid terus. Itu orang ke masjid terus so alim. Ya. Gitu dikatakan apa? So alim. Ya udah, kita maafin aja, ya udah. Orang enggak ngerti. Jadi kalau kita aneh, bukan kita menganehkan diri, tapi karena kita menjalankan syariat, dianggap aneh, enggak ada masalahnya. Enggak ada masalah. Justru kita menghidupkan sunnah, ya. Ada orang misalnya antum di aula di bandara. Terus antum pegang Al-Qur'an baca, semua orang lihat. Aneh kan? Aneh memang. Ada orang di bandara baca Quran. Ada orang bergantungan di bis baca Quran. Kalau di sini mungkin aneh, kalau di Arab Saudi enggak aneh, biasa itu. Ya, kalau antum enggak apa-apa dianggap aneh, enggak jadi masalah. Kita sedang berdakwah, kita sedang syiar, enggak jadi masalah, ya.
Ya, jadi masalah. Yang penting kita jangan menganehkan diri. Bagaimana hukum menggunakan kosmetik yang dibuat dari barang tidak dari barang halal seperti alkohol? Dikarenakan sekarang banyak kosmetik luar yang berhalal label MUI. Kalau alkohol maka dia tidak najis, tidak jadi masalah. Yang dilarang kalau jadi bir kemudian kita minum. Tapi alkohol untuk pemakaian luar enggak ada masalah, ya enggak ada masalah, ya. Kalau itu dijadikan bahan untuk kosmetik enggak jadi masalah. Yang kita khawatir misalnya kosmetik tersebut ternyata dari minyak babi misalnya. Ya, tapi kalau dari alkohol enggak ada masalah. Dan alkohol sangat bermanfaat dalam masalah pengobatan dan yang lainnya. Ya, tapi kalau ternyata dari minyak babi atau hal-hal yang najis, ya maka tentunya tidak diperbolehkan ya. Demikian saja para hadirin dan hadirat. Alhamdulillah kita bisa selesai pengajian kita. Kita berterima kasih kepada Sohibul Bait Pak Wasis. Demikian juga dari pihak kepolisian yang menyempatkan waktu, ya kita sangat berterima kasih, ada perhatian dari pemerintah kepada kita, ya. Dan semoga semuanya diberi ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para hadirin, semoga kita semua menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab.